Sidang gugatan perkara sengketa lahan di Jalan Tanjung Sari 47 Surabaya. Penasehat hukum, Michael Tappangan, selaku penggugat melawan Pemkot Surabaya selaku tergugat. Di persidangan agenda penggugat menghadirkan ahli hukum perdata dari Universitas Unair Surabaya, yakni Dr. Gansam Anan, tampak dihadiri para penasehat hukum turut tergugat 1 hingga turut tergugat 8. Kehadiran para penasehat hukum turut tergugat tersebut, penasehat hukum penggugat, Michael Tappangan, menyampaikan keberatan atas para penasehat hukum turut tergugat jika mengajukan bukti karena sesi sidang sudah memasuki mendengar keterangan ahli. Adapun ahli dari Universitas Unair Surabaya, yakni Dr. Gansam Anan, dalam keterangannya atas keilmuan dan pengetahuannya terkait akta ikatan perjanjian. Inti dari keterangan Dr. Gansam Anan menyampaikan terkait perikatan jual beli atau PJB, yakni perikatan pendahuluan dari ikatan jual beli dan secara lazim perikatan jual beli tersebut atas objek yang sama karena para pihak tidak bisa langsung membuat akta jual beli, semisalnya harga transaksi belum dibayar lunas atau lahan objek yang dijual belum atas nama penjual, maka dibutuhkan jembatan yakni perikatan jual beli atau PJB. Masih menurut ahli Gansam, PJB yang sudah dibayar lunas diberi kuasa menjual sebagai bentuk perlindungan pembeli. PJB yang sudah lunas disertai kuasa menjual, terang ahli. Saat penasehat hukum, penggugat, Michael Tappangan, dalam melontarkan pertanyaan ilustrasi terkait ikatan para pihak dalam PJB yang dibayar lunas, kemudian pihak ketiga yakni instansi pemerintah mengarahkan dibuat akta jual beli atau AJB, namun ternyata AJB berubah sesuai arahan tersebut. Ahli Gansam menyampaikan pendapatnya, yaitu AJB harus sesuai dengan PJB karena AJB adalah tindak lanjut dari PJB dan kuasa menjual. Jika dalam objek tertuang jenis A, tentunya dalam AJB tertuang objek jenisnya A, terang ahli. Terkait yang dimaksud perubahan atau tidak sesuai AJB dengan PJB berupa bunyi perikatan jual beli atas tanah dan bangunan bekas yayasan, namun dalam AJB berbunyi jual beli tanah dan bangunan di atas tanah negara. Ditanggapi ahli Gansam, yaitu kalau objek dalam AJB berbeda dengan objek dalam PJB berarti AJB bukan tindak lanjut dari PJB dong, ungkap ahli. Simak hingga tuntas keterangan ahli hukum perdata Dr. Gansam dari Universitas Unair Surabaya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Di awal persidangan saat bukti surat kita sudah sepakat bahwa persidangan ini kita selesaikan bukti surat dulu, baru kita masuk pada ahli, baru masuk pada saksi, gitu ya. Kalau misalnya kami sudah menyelesaikan pembuktian bukti dan ahli, saksi dan ahli, maka tidak ada kesempatan kami untuk menambah atau mengomentari bukti-bukti yang diajukan turut tergugat yang baru masuk ini. Ya kan begini, kemarin kan sudah bukti surat kan sudah selesai semuanya, tidak ada mengajukan kembali, kan begitu? Tidak ada mengajukan bukti surat lagi, sehingga sekarang dibilangnya adalah bukti saksi. Dan bukti saksi hari ini adalah dari penggugat yang akan mengajukan ahli. Nah, bagi yang baru datang yang mengikuti acara sedang berlangsung saat ini. Jadi begitu. Kalau saudara kan sudah ada nanti sudah mengajukan bukti surat, bukan begitu. Ya, ini yang maksudnya mohon izin ada ditanyakan pada turut tergugat, apakah turut tergugat ada ini mengajukan bukti surat? Baru nanti kami akan mengajukan ahli lagi. Kalau itu kan majelis yang mau seperti itu, majelis nanti dulu. Ini dulu kemarin udah ada bukti saksi belum? Baru ini mau mengajukan ahli baru ini. Nah, kalau saudara tidak keberatan, saudara menginginkan sih diberi kesempatan, ya oke, nggak masalah. Keberatan atau tidak saudara? Karena ini kok saudara sendiri yang menawarkan diri, bagaimana? Berizin ya. Jadi kami keberatan apabila proses yang sudah berjalan sekarang, proses pemeriksaan saksi ahli, lalu kemudian dari pihak dari yang bawa hadir itu menyusul. Makanya kan saya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini saudara yang ini yang berandai-andai sendiri sebetulnya. Saudara yang berandai-andai. Jadi begini, ketentuannya begini. Pihak yang tidak pernah hadir, ya sudah dipanggil secara patut, tidak pernah hadir atau hadir sudah hadir, sudah dipanggil secara patut, dan sekarang tiba-tiba acara sudah pembuktian saksi. Misalkan saja
Baik yang mulia. Dilanjutkan. Itu. Izin yang Apa? sebelum saksi sebenarnya kita melakukan kita satu saja mungkin. Karena kan dari majelis pada waktu PS mungkin kesempatan seluas-luasnya untuk di Oh ya, silakan sudah ada bukti tambahan. Ya, silakan ya, ini tambahan surat kalau selain dan saksi. Silakan. Silakan ke depan, bisa lihat semuanya. Silakan. Jadi begini ya, ini pasal tergugat 1 sampai 8 dan 9 ya, perlu diperhatikan ya. Jadi saudara baru hadir saat ini, dan saat ini acara adalah bukti tambahan dan bukti ahli yang diajukan oleh penggugat. Karena saudara baru datang hari ini, maka saudara langsung duduk dan mengikuti acara sedang berlangsung ya. Jadi ini sudah sampai pada tahap bukti saksi yang diajukan oleh penggugat. Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Jelas. Ya, sudah jelas. Kita udah dan ini yaitu pemeriksaan. Kalau ikut saya tidak ada saksi yang tidak adanya. Ya, keterangan. Selama ini salah apa? Ada ahli. Ya, ada saksi ahli tidak ada. Saksi titik, ahli titik. Ya, tunggu. Ya, izin yang mulia. Mohon maaf saya sampaikan surat izin, surat tugas kami sama CV saya. Ya. Jadi ini ahli dari ya Pak Kapolres Lampung Anam. Ya. Jadi dulu sudah sering sekali harus hanya sesuai dengan identitas. Ya. Sebelum semua ya. Nama Pak Ali siapa ya? Gansam Anani, Nama lahir, Rabu 5 Januari 1984. ya, agama, Islam yang mulia. pekerjaan, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga, status PNS. ya. Jadi sesuai dengan perintah undang-undang, ahli memberikan pendapat-pendapatnya, ya harus mengungkapkan maksud dan ya sesuai dengan agama Islam. Ya, kuasa penggugat ini ahli ini untuk menerangkan mengenai apa? Mengenai perikatan perjanjian. Sebentar. Sebelum ahli menyampaikan pendapatnya, silakan kalau ada rekan media mau ambil gambar. Nah, pada gilirannya kita sudah ya silakan nanti. Terima kasih. Ya. Selamat siang.
Amin. Kehadiran ahli di sini kita ingin mendengarkan tentang perdagangan, yang mana dalam perkara ini penggugat telah melakukan transaksi jual beli, yang mana transaksi yang dilakukan itu terbitlah suatu perjalanan yang bernama PIJB. Menurut ahli, apakah pengertian dari PIJB? Baik, majelis yang mulia, kuasa penggugat dan tergugat, terima kasih atas pertanyaan. Perjanjian ikatan jual beli, atau ada juga yang menggunakan istilah ikatan jual beli. PJB ini atau PPJB ini merupakan perjanjian pendahuluan dari jual beli. Lazimnya dilakukan dengan objek ke atas tanah. Karena para pihak tidak dapat langsung membuat akta jual beli. Misal sertifikat atau bukti kepemilikan yang belum atas nama pembuat, harganya belum dibayar lunas misalnya. Maka untuk menjembatani perikatan ini dibuatlah perjanjian pengikatan jual beli yang lazimnya kalau harganya sudah dibayar lunas untuk diikuti dengan kuasa penjual, ya, supaya nanti ketika pembuatan AJB tidak memerlukan lagi persetujuan dari penjual, karena penjual sudah berikan kuasa kepada pembeli untuk bikin AJB. Nah, PIJB atau PPJB ini adalah perikatan bersyarat. Dalam konstruksi BW kita diatur dalam pasal 1253, 1263, junto 1265. Perikatan bersyarat itu ada dua. Perikatan syarat tunda atau syarat tangguh, menangguhkan lahirnya perikatan sampai dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan, 1263, atau sebaliknya terpenuhinya janji-janji itu dia membatalkan perikatan, dia memutus perikatan. Jadi PIJB ini adalah perikatan bersyarat. Bisa berisi syarat tunda, menangguhkan pembuatan AJB sampai dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan, atau sebaliknya, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi dalam PPJB itu, misalnya harganya tidak dibayar, maka dia nanti akan memutus atau membatalkan PPJB. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, menurut ahli, apakah terdapat perbedaan akibat hukum antara PIJB yang belum dibayar lunas dan yang telah dibayar lunas? Iya, jadi sebenarnya gini, secara umum ya, PPJB ini tidak ada pengaturannya secara khusus, kecuali untuk transaksi perumahan atau rumah susun yang sedang dalam tahapan pembangunan. Ya, jadi sedang dalam tahapan pembangunan, dia kemudian bisa dipasarkan. Secara normatif itu diatur di dalam pasal 42, pasal 43, Undang-Undang 1 2011, pasal 43 Undang-Undang 20 2011 dan PP 12 2021. Itu proyek project sharing, Pak. Tetapi kalau ini di luar proyek project sharing, maka PPJB atau PIJB ini lahir berdasarkan kebebasan berkontrak. Jadi untuk melindungi kepentingan para pihak dibuatlah suatu ikatan tadi dengan PPJB. Apakah ada perbedaan antara PIJB lunas dengan tidak? Nah, karena ini lazim kebiasaan dalam praktik berdasarkan kebebasan berkontrak, bila mana harga ini sudah dibayar lunas, tidak bisa langsung AJB karena alasan-alasan tertentu, maka lazimnya diikuti dengan kuasa menjual, supaya nanti ketika syarat itu terpenuhi, maka si pembeli berdasarkan kuasa buat AJB. Nah, itu yang membedakan. Sementara kalau ini PIJB lunas, tentu tidak boleh atau tidak lazim diikuti dengan kuasa menjual. Saya kira. Selanjutnya, lalu apa makna dari PIJB lunas yang diikuti dengan akta kuasa menjual? Ya, seperti tadi saya sampaikan, PIJB yang harga jual belinya sudah dibayar lunas itu lazimnya diikuti dengan kuasa menjual. Kuasa menjual ini sebenarnya bentuk perlindungan kepada pembeli, supaya nanti begitu terpenuhi syarat-syarat pembuatan AJB,
maka si penjual ini nggak perlu dicari lagi, Pak. Nggak perlu dicari, dimintai persetujuannya, karena dia sudah berikan kuasa kepada pembeli untuk bikin AJB. Saya kira itu hakikatnya kenapa PPJP yang sudah lunas itu disertai dengan kuasa menjual. Baik Pak, ini ada ilustrasi Pak. Apabila si A dan si B melakukan jual beli yang dituangkan dalam PIJB lunas, seperti yang Andi sampaikan tadi. Kemudian pada saat hendak dilakukan verbal pihak ketiga atau instansi pemerintah mengarahkan agar PIJB tersebut dibuatkan AJB atau akte jual beli dengan dasar alasan yang berbeda dari PIJB. Pertanyaannya adalah, bagaimana keabsahan alasan objek jual beli pada PIJB berubah pada AJB sesuai dengan arahan pihak ketiga? Oke, saya kira kalau ini aspek-aspek administrasi atau pertanahan nanti ditanyakan ke administrasi atau pertanahan. Kalau saya dari sisi ikatan atau kontrak, tentunya Pak, AJB itu harus sesuai dengan PIJB. Karena AJB ini adalah tindak lanjut dari PIJB dan kuasa menjual. Jadi kalau misalnya objeknya di situ tertulis objek A, maka tentunya di dalam AJB itu harus tertulis objeknya apa lah. Karena AJB ini sebagai tindak lanjut dari PIJB dan kuasa menjual. Kan begitu, karena PIJB ini kan tindak lanjutnya dengan AJB. Tapi kalau di sini tadi Bapak menyampaikan atas arahan dari pihak ketiga, nah ini tentu nanti dipertajam. Apa posisi pihak ketiga ini memberikan arahan-arahan semacam ini? Saya tidak mengerti arahan ini apa. Tinggal nanti dibuktikan di dalam persidangan. Arahan ini apakah arahan yang tidak benar atau arahan yang memang seharusnya seperti itu. Saya kira jelas AJB itu tidak lanjut dari PPJB. Maka objek dalam AJB harus sesuai dengan PPJB. Nggak boleh berubah. Kalau dia berubah, Pak, berarti PJB ini dibatalkan dulu, baru bikin AJB. Baik, Saudara Andi. Jadi pejabat pemerintah setempat kita sebutkan sebagai oknum yang mengarahkan untuk merubah isi daripada PIJB, yang mana isi dari PIJB tersebut berbunyi bahwa si A membeli tanah dan bangunan yang asal usulnya jelas dari tanah bekas yayasan. Namun oleh oknum pejabat tersebut, karena si A ini akan melakukan perizinan untuk melakukan usaha sehingga tidak terbit-terbit, maka diarahkan si A untuk merubah PIJB tersebut yang bunyinya, yang awalnya berbunyi membeli tanah dan bangunan bekas yayasan, yang mana sudah tertulis riwayat tanah tersebut oleh pejabat sebelumnya. Namun oleh pejabat yang saat terjadi pengurusan tersebut diarahkan merubah bunyinya bahwa si A membeli bangunan di atas tanah negara. Pertanyaannya, apakah AJB yang telah dibuat tersebut itu bisa berlaku? Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, AJB ini adalah tindak lanjut dari PPJB, Pak. Betul. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa objek AJB ini berbeda dengan objek PPJB, berarti AJB ini bukan tindak lanjut dari PPJB dong? Artinya kalau kemudian mau dinegasikan, tidak digunakan lagi PPJB itu, maka tentu PPJB harus dibatalkan dulu, Pak. Karena tadi Bapak bilang, saya tidak masuk dari sisi administrasi, saya nggak paham, nanti offside. Jadi kalau misalnya di sini disebutkan hak tanah yayasan misalnya di dalam PPJB, tetapi kemudian AJB ini berubah objeknya, bukan lagi tanah hak yayasan, tapi jual beli bangunan, Pak. Berarti kan ada ketidaksesuaian antara PPJB dan kuasa dengan AJB. Nah, bagaimana nasibnya AJB? Ya, tinggal nanti dibuktikan, Pak. Pertama, saya jawab secara umum, apakah AJB ini tidak lanjut dari PPJB? Kalau ini tidak lanjut dari PPJB, maka jelas objeknya harus sesuai. Yang kedua, kalau ternyata AJB ini adalah tidak lanjut,
dari PPJB ternyata objeknya tidak sesuai dengan PPJB, berarti batal dong ini AJB. Batal dong ini AJB kalau dia tidak sesuai dengan PPJB. Atau yang ketiga, AJB ini adalah perjanjian yang berdiri sendiri. Karena tadi yang ditransaksikan adalah objek tanah, tapi sekarang berganti menjadi objek bangunan. Ini kan berbeda sesuai dengan prinsip asas pemisahan horizontal kita. Karena ini objeknya tidak sama, Pak, maka tentu PPJB-nya harus dibatasi dulu. PPJB-nya harus dibatasi dulu. Karena objeknya sudah berganti. Kalau objeknya sudah berganti, maka ini pembaruan utang dalam konteks perikatan. Perikatan yang lama hapus, lahirlah perikatan baru berupa AJB. Karena objeknya berganti, Pak. Nah, oleh karena itu tinggal dibuktikan saja mengapa atau apa latar belakang mereka ini menggeser atau mengganti objeknya. Apakah ada informasi yang tidak benar dari pihak ketiga, ataukah ada informasi atau bukti-bukti yang keliru? Itu yang saya kira tinggal dibuktikan. Itu jawab. Baik, terima kasih. Mungkin tidak lanjut dari ilustrasi yang diberikan oleh kami, masuk kemudian juga saya ingin bertanya kepada Ali, tolong Ali jelaskan apa pengertian dari misbah unobserved. Jadi ya kita tahu misbah of study ya, dalam common law sering diterjemahkan undue influence. Undue influence yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah penggunaan keadaan. Nah, penyalahgunaan keadaan ini termasuk dari cacat kehendak. Karena 1320 syarat yang pertama itu adalah kesepakatan, 1321 itu cacat kehendak, kesesatan, paksaan atau ancaman dan penipuan. Nah, penyalahgunaan keadaan ini lahir dari jurisprudensi Mahkamah Agung, itu temuannya hakim ya. Dan dalam doktrin, karena kalau di NPI tempat lain ini sudah diatur dalam berbagai peraturan. Nah, karena BW kita kalau perdata kita belum diubah, maka dasar berlakunya penyalahgunaan keadaan ini dari jurisprudensi tentang Mahkamah Agung dan doktrin itu kan sebuah hukum. Nah, penyalahgunaan keadaan ini adalah bentuk cacat kehendak, bahwa apa yang dinyatakan tidak seperti yang dikehendaki karena alasan-alasan baik karena kesesatan, dia diancam, ditipu, atau karena disalahgunakan keadaan. Nah, penyalahgunaan keadaan ini adalah memanfaatkan keunggulan psikologis dan keunggulan ekonomis. Jadi menyalahgunakan keunggulan psikologis ini misalnya ketika seseorang ini adalah orang yang awam, tidak memahami hukum, tidak memahami konstruksi hubungan hukum mereka, kemudian dibuatlah klausul-klausul atau janji-janji yang kemudian merugikan bersangkutan, atau menyalahgunakan keunggulan ekonomi. Ya tahu orang ini lagi butuh uang, butuh pembiayaan, maka kemudian dibuatlah klausul-klausul yang kemudian merugikan bersangkutan. Jadi saya kira itu Pak, penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak yang bisa dilihat dari sisi keunggulan psikologis atau keunggulan ekonomis. Baik. Berpijak pada keunggulan psikologis atau keunggulan ekonomi, kalau keunggulan psikologis ini mungkin saya ilustrasikan dari sisi orang tersebut memiliki sebuah kewenangan seperti yang tadi kemarin. Ketika orang ini punya kewenangan, ini ilustrasi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual sudah dilakukan sejak tahun 2012. Berjalannya waktu sudah 3 tahun nih berjalan nih Ali. Kok nggak kudu SAN nih yang dia beli? Nah, akhirnya pembeli bertanyalah kepada si pihak ketiga, yang kebetulan pihak ketiga ini punya kewenangan di atas wilayah tersebut. Lalu pihak ketiga bilang seperti ini kepada si pembeli, itu tak, nanti saya bisa uruskan, nanti jadi SAN, tapi nanti keluar produk izin dulu. Karena pembeli ini tidak mengetahui apa dampak dari keluaran izin tersebut, apakah itu termasuk sebuah cacat kehendak? Kalau iya, apa implikasi hukum pada cacat kehendak itu? Batal dihukumkan atau dapat dibatalkan? Baik, cacat kehendak ini masuk kriteria
tidak terpenuhi syarat subjektif, maka kontraknya dapat dibatalkan. Poin itu, ya. Rekening tebal. Nah, dari ilustrasi itu saya jawab secara umum lagi nih, karena kan secara kasuistis ya. Kalau misalnya ini ada rangkaian kata-kata bohong, karena tadi diinformasikan ternyata nggak benar gitu ya. Kalau ada ini adalah rangkaian kata-kata bohong yang menggerakkan orang lain untuk menuntut kontrak, untuk membuat perjanjian, maka itu masuk kualifikasi penipuan. Oh, kualifikasi sebentar dulu. Penipuan, Pak. Dari rangkaian kata-kata bohong itu adalah bentuk penipuan. Jadi dia menginformasi sesuatu yang tidak benar, apakah dengan martabat palsu, objek yang palsu 1328 kita, yang kemudian menggerakkan orang lain untuk menuntut kontrak. Seandainya dia tahu, maka dia tidak akan membuat perjanjian ini. Karena tadi Bapak bilang informasinya, dia diberikan informasi yang tidak benar. Itu masuk kualifikasi penipuan. Yang tentu harus dibuktikan melalui pidana 1328 ayat 2. Penipuan harus dibuktikan, tidak dipersangkakan. Menurut sikap pengadilan kita, penipuan harus terbukti dulu pidana. Tetapi di sisi yang lain, kalau tadi Bapak mengilustrasikan, ini memanfaatkan ketidaktahuan orang lain. Kan berbeda ya Pak? Nanti kayaknya juga saya nggak ngerti. Memanfaatkan ketidakpahaman, ketidaktahuan, keawaman. Saya punya beberapa tulisan tentang keterampilan sadar, saya kira juga banyak tulisan lain. Dimanfaatkan keunggulan psikologis tadi kemudian untuk supaya membuat atau melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, kalau ini dimanfaatkan keunggulan kejiwaan atau psikologi semacam ini, Pak, itu masuk kualifikasi penyalahgunaan keadaan. Yang satu rangkaian kata-kata bohong, yang satu menyalahgunakan keunggulan atau ketidakpahaman orang lain. Dan nanti dibuktikan di depan persidangan. Baik, berpijak pada variabel atau dapat dibatalkannya. Bisa nggak? Kalau dalam suatu peristiwa ada juga cacat kehendak, tadi Ali juga mengatakan kemungkinan besar juga ada hal-hal yang dilarang atau tergolong penipuan bahkan. Apakah suatu cacat kehendak itu juga bisa dikualifikasikan sebagai batal demi hukum? Ya, ini yang perdebatannya. Kalau dia 1328, kalau dia cacat kehendak, itu syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Kalau bicara cacat kehendak, tetapi kita tahu kalau ini cacat kehendak karena penipuan, oleh sikap pengadilan kita 1328 ini yang seyogianya adalah dapat dibatalkan karena dia bertentangan dengan 1337. Suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, bertentangan ketertiban umum, bertentangan dengan kesusilaan, batal. Jadi khusus untuk penipuan, sikap pengadilan kita menurut yang saya baca itu masuk kualifikasi batal demi hukum karena dia tidak memenuhi 1337. Nah, tapi kalau bicara cacat kehendak, dalam keadaan dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Baik. Kita kembali bersama kan fundamental dari sebuah perjanjian adalah 13 ya. Rasanya ada syarat subjektif dan syarat objektif. Tadi yang menarik adalah ketika PJB itu objeknya adalah kemudian makna dari objek tersebut bergeser atau berganti pada status B. Apa keabsahan dari hasil tersebut? ya, kalau ini tidak terpenuhi syarat objektifnya, Pak, salah objeknya, keliru, tidak sesuai, batal demi hukum. Karena kita tahu 1332, 1333, 1334 objeknya salah atau keliru, seharusnya dia mentransaksikan tanah, tapi kemudian ditransaksikan bangunan. Ini maknanya batal demi hukum, bukan dapat dibatalkan karena ini syarat objektifnya. Ada nggak dasar pijakan atau dasar yuridis? Tadi kan dia sempat mengatakan bahwa apa yang ada dalam objek PJB itu harus sama dengan apa yang ada dalam objek KJB. Ada nggak? Ya, kalau secara normatif seperti jawaban saya tadi, di IJB ini secara umum tidak ada aturan normatifnya, kecuali
project selling, kegiatan pemasaran di mana bangunan atau rumah susunnya sedang dalam tahapan pembangunan. Jelas Pak, kalau Bapak lihat di dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 1 2011 di situ dinyatakan bahwa ketika ini dalam tahapan pembangunan, sertifikatnya belum kerja, bangunannya belum jadi, maka dibuatlah perjanjian pendahuluan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 20 2011 juga menggunakan istilah perjanjian pengikatan jual beli. Jadi ini adalah bersyarat yang kalau nanti sudah terpenuhi syarat-syaratnya yang diperjanjikan, misalnya sertifikatnya sudah jadi atau sudah terbit, maka mereka nanti akan menindaklanjutinya dengan akta jual beli. Ini kalau mau ditanya saya apa normatifnya, kalau proyeksi tadi pasal 42, pasal 43 tanggal 20, pasal 1 angka 9 PP 12 tahun 2021, pasal 1 angka 9 angka 9 sekitar itu mengenai PPJB. Selain daripada itu, ya ini tentu lahir dari prinsip kebebasan berkontrak. Periksa PPJB-nya, pasti nanti menyatakan di situ. Ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, nanti mereka akan dilanjuti dengan AJB. Baik. Sedikit lagi, bila suatu lanjutan dari ilustrasi tadi antara PIJB yang dasar pasarnya berbeda dengan AJB, apakah para pihak diperbolehkan untuk membatalkan? Oh iya, kita kembali ke prinsip 1338 ayat 2 bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik selain kesepakatan mereka yang membuatnya atau terdapat alasan-alasan yang cukup untuk itu oleh undang-undang. Artinya kalau Bapak tanya apakah boleh mereka membatalkan perjanjian yang mereka buat, jawabannya tentu saja iya. 1338 ayat 2. Selanjutnya, bila suatu jual beli sudah selesai, tetapi di status tersebut masih terdapat sengketa oleh dua pihak. Pertanyaannya, apakah penjual masuk bertanggung jawab? Oh, tentu saja. Kalau misalnya ada klaim dari objek mengenai objek jual beli, Pak, penjual punya kewajiban untuk menanggungnya. Di dalam pasal 1474, kewajiban penjual itu adalah menyerahkan barang dan menanggungnya. 1491 kalau perdata kita, kewajiban menanggung ini adalah menanggung kenikmatan yang tentram terhadap objek dan menyanggung adanya cacat tersembunyi. 1491. Jadi meskipun itu sudah terjadi jual beli, sudah terjadi peralihan, tentu kewajiban masih penjual itu masih punya kewajiban untuk menanggung cacat. Kira-kira bentuk tanggung jawab dari penjual itu apa aja biasanya? Ya ganti rugi. Kalau misalnya ada kerusakan atau ketidaksesuaian, maka dia harus mengganti rugi kerugian yang diderita oleh si penjual. Ini lebih mendasar lagi ya. Kira-kira apa perbedaan antara perjanjian dengan surat pernyataan? Surat pernyataan itu tentu pengakuan atau pernyataan dari seseorang ya, yang dibuatkan secara tertulis. Ya, pernyataan itu sepihak, sedangkan perjanjian itu minimal kedua belah pihak. Pasal 13. Tadi ahli bilang kalau perjanjian dapat dibatalkan, kalau dua belah pihak. Bagaimana dengan surat pernyataan? Apakah surat pernyataan bisa dibatalkan secara sepihak? Oh iya, namanya aja sudah pernyataan yang sifatnya sepihak. Sepanjang pernyataan ini bukan tindak lanjut dari perbuatan sebelumnya. Biasanya ada utang piutang, terus dibikin pengakuan utang. Pengakuan utang ini kan pernyataan bahwa dia berhutang kan gitu Pak. Artinya pengakuan utang ini tidak berdiri sendiri, tapi ada perjanjian sebelumnya. Tapi kalau ini surat pernyataan secara hukum, ya karena namanya sifatnya sepihak, ya boleh kalau dia membatalkan pernyataan itu karena alasan-alasan tertentu. Baik, sudah menyambung dari rekan saya mengenai adanya perjanjian yang dibatalkan karena adanya kesadaran dari pihak bahwa proses pembuatan PIJB
hingga kepada AJB itu terjadi suatu kekeliruan, sehingga kekeliruan yang terjadi ini itu terjadi perbuatan hukum yang mana lebih berpihak pada pihak pembeli. Saya ingin membuka bukti D3 untuk kami perlihatkan kepada saksi ahli. Bukti D3. Data yang berarti saksi yang dikatakan. Ya, ada tulisan Yang mau ditanyakan mengenai apa? Terkait perikatan. Tanyakan saja langsung. Baik. Jadi tidak sama konfirmasi dengan bukti. Aku tanyakan. Baik. Ini bukan orang Saudara ahli. ini bukan saksi fakta. Baik. Berpendapat. Baik. Tidak berubah. Baik. Saudara ahli. Di dalam perikatan jual beli tahun 2012 antara penjual ahli waris kepada penggugat saat ini, yang mana pembeli sebelumnya itu membeli daripada 2 orang sebelumnya. Saya sebutkan saja namanya, ya. Ilustrasi. Jadi pembeli ini adalah si A membeli daripada si B, si B membeli kepada si C beli kepada si D. Itu ada perikatan. Dari B ini itu jelas memiliki identitas yang jelas, yang mana identitasnya si D adalah 462. Objeknya 462 yang ditransaksikan. Sehingga ini si D ya, si D dengan si C mentransaksikan objeknya 462. Namun si A kepada si B transaksinya itu berbeda, yaitu 1538. Objek yang berbeda. Nah, dari objek yang berbeda yang ditransaksikan ini terbitlah PIJB tahun 2012. Bergulirnya waktu tahun 2012 sampai 2014 tidak terrealisasi untuk pembuatan sertifikat, sehingga pejabat yang berwenang pada waktu itu membuka peluang bahwa bisa diterbitkan surat asalkan pihak pembeli si A yang membeli dari si B mau merubah perikatan tersebut, jual beli tanah dan bangunan dirubah menjadi membeli bangunan di atas tanah negara. Nah, dasar inilah yang dipakai oleh pejabat setempat untuk menerbitkan dokumen lain yang mana justru dokumen ini merampas hak daripada kepemilikan si A. Menurut ahli, apakah perubahan dari pejabat tersebut itu dapat dibatalkan? Gini, pertama yang saya tangkap ada objek yang berbeda yang ditransaksikan. Ya, objek pertama antara C dan D, tadi Bapak ditransaksikan 462. Tapi A dan B itu berapa 15 sekian, atau 15 gitu ya. Artinya secara dari ilustrasi ini saya menangkap transaksi antara A dan B ini berbeda objeknya dengan transaksi C dan D. Tetapi kemudian para pihak, maka A atau B, diberikan informasi yang tidak benar dari orang lain yang kemudian mengubah objek itu yang tadinya objek 15 menjadi objek bangunan. Nah, apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang dapat dibatalkan? Saya hanya jawab secara umum dari sisi saya untuk Bapak. Kalau perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik karena menyalahgunakan keadaan atau kali kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Artinya tidak lagi dibuktikan apa alasan mengapa mereka sepakat mengubah objek ini. Itu saya kira yang paling fundamental. Katanya ada informasi yang tidak benar diberikan oleh orang tertentu sehingga mereka bersepakat untuk mengubah. Nah, kalau ini kemudian disadari merugikan dan tidak sesuai dengan kehendaknya, ini menurut saya penyalahgunaan keadaan. Menarik ya terkait penyalahgunaan keadaan.
di sebelah kanan sendiri. Saya ingin tahu parameter pembuktian dari sebelah kanan sendiri dan disebutkan kanan sendiri itu gimana sih? Oke, ini memang mengenai ukuran dari penyalahgunaan keadaan ini kan belum ada aturan atau peraturan perundangan secara normatif. Ya. Penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan itu dilakukan secara kasuistis, ya, melalui pertimbangan hakim yang kemudian menilai. Nah, saya punya tulisan dengan Prof. Agus Sudarnopo. Kami berpendapat bahwa indikator yang dapat menjadi pedoman ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan ini yang pertama kita lihat dari aspek formulasi perjanjian. Kita lihat dari isi perjanjian. Prestasi dan kontraprestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak bertimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut. Jadi kalau misalnya dalam perjanjian itu ada prestasi yang kewajiban dibebankan pihak lain begitu besar, sedangkan pihak lain diberikan hak begitu besar, itu adalah indikator awal adanya penyalahgunaan keadaan. Karena penyalahgunaan keadaan ini berawal dari posisi ketidakseimbangan berkontrak. Jadi penyalahgunaan keadaan ini bicara tentang ketidakseimbangan berkontrak. Dia memanfaatkan kondisi itu. Lalu yang kedua, dari aspek proses ditutupnya perjanjian. Jadi pada fase prakontrak, karena penyalahgunaan keadaan ini adalah salah sahnya perjanjian, dia terjadi pada fase prakontraktual dan pembentukan kontrak, bukan pada fase pelaksanaan. Dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih menguntungkan, baik berupa kelebihan ekonomi ataupun psikologis. Nah, jadi tinggal dibuktikan saja apakah memang ada kondisi-kondisi ini pada saat pembentukan kontrak atau tidak. Baik, terima kasih. Saya usulkan seperti ini. Jadi si pembeli ini adalah orang yang awam, dia tidak mengerti, sekali lagi tidak mengerti implikasi apa yang terjadi ketika si pihak ketiganya kebetulan memiliki kewenangan atau keunggulan dalam suatu jabatan wilayah pendidikan. Dia ingin bilang kepada si pembeli, ini tanam bisa keluar isinya, tapi ikut cara dengan izin yang ada keluarkan ini. Nah, kalau izin yang dikeluarkan ini itu dasarnya adalah AJB yang berubah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata berdasarkan produk izin itu keluar perikatan juga. Nanti yang ada bilang pernyataan itu bisa dibatalkan. Tapi kalau AJB ini sudah batal dulu, apakah pernyataan itu juga harus dibatalkan dulu atau sudah batal dulu? Kan dua lemari dari itu. Kalau dijelaskan. Baik. Kita tahu implikasi dari suatu perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal dihukum, maka akibat hukum dari perjanjian itu juga ikut batal. Nah, seperti kita contohkan misalnya di sini diputus perjanjian jual belinya batal, maka otomatis sertifikat bukti kepemilikannya tidak memiliki kekuatan yang mengikat. SMA 10 2020 bersama Perdata Umum Angka 2, saya jelas bahwa jelas PT Pengadilan Negeri kan tidak punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat, itu kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi Pengadilan Negeri punya kompetensi untuk menyatakan bukti kepemilikan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kenapa? Karena alasannya sudah batal. Ini saya kira konsep itu. Implikasi dari batalnya perbuatan hukum, maka tindakan-tindakan selanjutnya adalah batal. Kuasanya saudara batal, karena saudara tidak punya kapasitas mengadili di sini, maka tindakan-tindakan adalah batal. Tetapi tentu perlu putusan hakim untuk membatalkan itu. Baik, jadi jadi ahli tadi memaparkan bahwa ketika AJB ini sudah batal dulu, perikatan yang timbul dari AJB ini itu sudah batal dulu. Ya, tapi tetap itu putusan hakim. Jadi ini yang sering tidak dipahami. Seolah-olah kalau dia batal dulu, ya sudah, nggak usah dijalankan, pulang aja kita tidur di rumah masing-masing. Nggak bisa begitu. Sekalipun dia kontraknya adalah batal dihukum, tetapi tetap perlu upaya hukum. Namun putusan pengadilan yang menyatakan batal demi hukum itu berbeda dengan putusan yang menyatakan dapat dibatalkan. Batal demi hukum itu, Pak, putusan pengadilan atau amar putusan itu sifatnya deklarator.
Putusan hakim ini sebenarnya sekedar mengkonstatir bahwa perbuatan hukum ini dianggap tidak pernah ada. Jadi sifatnya deklarator. Sedangkan perjanjian yang dapat dibatalkan, sifat amar putusan hakim itu bersifat konstitutif, putusan yang mengadakan atau menyatakan hubungan hukum. Jadi dari sisi amarnya berbeda. Nah, kembali saya tegaskan. Sekalipun tadi kita jelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang batal atau batal demi hukum, tetapi tetap perlu putusan hakim ketika mereka tidak mencapai kesepakatan dalam hal membatalkan. Baik, Ali. Jadi dalam ini ilustrasi. Jadi dalam AJB ini kebetulan para pihak sudah membatalkan. Para pihak sudah membatalkan terkait objek yang diklaim dalam suatu AJB yang dalam AJB itu tentunya tidak ujuk-ujuk dong berubah ya. Tentunya ada latar belakang yang tadi saya mengingatkan kami bahwa adanya suatu informasi yang keliru, informasi sesat atau informasi yang mungkin juga ada keterangan bohong ya. Kalau misalkan AJB itu sudah dibatalkan dan di dalam perikatan-perikatan turunannya masih diberlakukan ada ikatan-ikatan tersebut, apa keyakinan kita? Tetap harus diajukan gugatan. Jadi ini berarti ini kalau sudah batal lebih hukum kita membatalkan, tapi objek ini sudah bersama orang lain. Objek ini sudah berada pada pihak lain. Artinya dengan pembatalan kita tidak serta merta membatalkan tidak ada pidana selanjutnya. Oleh karena itu, dengan dibatalkan hubungan hukum para pihak ini, yang harapannya implikasinya membatalkan perbuatan-perbuatan selanjutnya. Oleh karena itu Bapak perlu mengajukan gugatan untuk membatalkan mengapa perbuatan-perbuatan turunan dari AJB itu memang harus dibatalkan ulang. Cukup dari Tapi hari ini menyampaikan terkait PJB, di mana PJB itu adalah menuju ke AJB. Pertanyaannya, mengingat dari PP 2 tahun 1997 antara syarat peralihan aturan itu, maka dari itu saya pertanyakan syarat peralihan menurut perikatan itu apakah PIJB, AJB atau akta yang dihadapan PPA? Baik, saya kira kita paham betul terhadap tanah yang sudah terdaftar bersertifikat pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 97 itu wajib dibuktikan dengan akta PPAT. Jadi kalau ini namanya sudah terdaftar maka tentu syarat formilnya harus di hadapan PPAT. Kalau yang sebelum bersertifikat masih Nah, itu saya kira nanti ditanyakan kepada ahli pertanahan ya, karena pasal 24 ayat 1 itu yang pengakuan terhadap hak lama, pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 penegasan hak dan pengakuan hak. Tapi nanti saya obses. Selanjutnya terkait yang dikatakan oleh ahli terkait perikatan. Nah, tadi kan ahli menjelaskan perikatan antara perorangan dengan perorangan. Kalau misalkan ada perikatan perorangan dengan perorangan, ini misalkan ilustrasinya A, perikatan perorangan dengan perorangan, dan A juga melakukan perikatan perorangan dengan badan publik. Oke. Nah, menurut ahli, kalau misalkan ini ada sengketa dengan objek yang sama, ya, itu kan ahli sampaikan bahwa perikatan yang perorangan dan perorangan tadi yang jelaskan itu kan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kalau misalkan ada cacat hukum atau cacat prosedural dan lain-lain. Kalau misalkan ini perorangan dengan badan publik, itu bagaimana usaha untuk misalkan ada sengketa di sana? Maksudnya apakah badan publik bisa juga? Maksudnya menuju kemana? Maksud gugatannya apa? Ini bicara kompetensi pengadilan. Oh, kalau bicara kompetensi pengadilan kita tahu kalau ini adalah tindakan pemerintah, undang-undang administrasi pemerintahan, dan kemudian ditegaskan dengan Perma 2 tahun 2019, Perma 2 2019 mengenai owner atau overcase itu adalah kompetensi absolut dari
pengadilan tata usaha negara. Kalau bicara tentang PMH oleh pemerintah kan gitu Pak. Tapi kalau ini sengketa kepemilikan, jelas itu masuk domain kompetensi absolut dari pengadilan. Tinggal nanti kita lihat pokok perkaranya apa. Izin yang mulia kami melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Andi. Ibu saya. Kita bukan alma maternya sama. Jadi tadi Ali menjelaskan tentang pengikatan syar'i yang surat beliau adalah undang-undang Indonesia Administrasi yang sudah. Pertanyaannya, kalau di satu sisi ada ikatan beli, menentunya ada surat beli dengan subjek yang sama, dan sama-sama belum dibatalkan. Yang saya tanyakan, apakah dua perjanjian tadi masih sama-sama berlaku? Ini PPJB dan AJB yang objeknya sama. Subjeknya sama. Subjeknya sama. Sedangkan objeknya kan bedanya yang satu tanah, yang satu bangunan saja. Pertanyaannya sebenarnya sudah sekarang berarti mengibadah saja dan belum dibatalkan. Kan begitu kan? Kalau dibatalkan, yang saya tanyakan, kalau itu belum dibatalkan, dua-duanya masih mempunyai kekuatan hukum kan? Ya. Masih. Karena tadi diilustrasikan bahwa PPJB objeknya berbeda dengan objek AJB-nya. Ini artinya objek yang berbeda, satu tanah, satu bangunan. Kalau dari ilustrasi sederhana ini, ya ini dua hal yang berbeda. Masih sama. Dua-duanya mengikat. Ya, sama berarti kan? Karena objeknya berbeda. Ya. Karena tadi yang dibahas tadi, yang PPJB objeknya tanah dan bangunan. Kalau sehingga lengkap ya, yang AJB bangunan saja. Maka sebetulnya harus yang PPJB dibatalkan dulu. Karena kalau sama-sama tidak dibatalkan, apa dua-duanya yang berlaku? Seyogianya kalau tadi saya sampaikan, AJB ini kan tidak lanjut dari PPJB. Maka kalau PPJB ini sudah dilanjutkan dengan AJB, maka tentunya PPJB ini sudah berakhir. Tidak perlu dibatalkan lagi. Artinya PPJB sudah dilanjutkan dengan AJB. Tapi kalau ini dua hal yang berbeda, ya tentu ikatannya berdiri sendiri. Yang berikatan, maka turunannya secara juga tetap. Kalau di dalam ada satu perikatan antara PPJB yang AJB tadi sudah ada perbuatan hukum berikutnya. Ada perbuatan yang dalam hal ini melibatkan instansi pemerintah dan dia mengajukan permohonan kepada instansi dan didasari dengan AJB tadi. Kemudian diberikanlah terbit satu kebijaksanaan dari pemerintah dan ini sifatnya terbatas ini karena terbatas sudah diperpanjang berapa kali. Itu sudah diperpanjang berapa kali. Ya. Nah, bagaimana dengan adanya perbuatan untuk berikutnya yang sudah mengalami perpanjangan 3-4 kali ini, kemudian baru ada berikutnya lagi pembatalan AJB. Ini saya jadi sudah ada perbuatan hukum yang lain, sudah ada akibat hukum yang lain, ada potensi juridis yang lain, baru dibatalkan kemudian. Misalnya kan pembatalan perikatan, saudara ahli di kompetensi bidang perikatan. Jadi mau ditanyakan bagaimana sikap yang bersangkutan. Ya, jadi yang saya tanyakan, ini sudah ada perbuatan hukum lanjutan berpanjangan sampai 4 kali. Setelah itu baru ada pembatalan. Jadi bagaimana pengaruh pembatalan ini dengan perbuatan hukum yang sudah 4 kali diperpanjang padahal melibatkan institusi pemerintah dari aspek perikatan. Baik, jadi saya jawab dari sisi formal atau perikatan. Bisa saja terjadi bahwa suatu perjanjian itu dapat dibatalkan meskipun sudah melampaui tindakan tertentu atau jangka waktu tertentu. Misalnya kita lihat di dalam ketentuan pasal 1454, cacat kehendak itu baik karena penipuan misalnya, bahwa jangka waktu 5 tahun itu sejak diketahuinya perbuatan itu. Jadi kalau misalnya tadi Bapak ilustrasikan bahwa ada tindakan 1, 2, 3, loh kok baru dibatalkan belakangan? Apakah ketika dia baru membatalkan belakangan itu baru dia mengetahui bahwa ada cacat kehendak di situ? Karena kalau kita lihat di dalam pasal 1454 ada
kriteria perhitungan 5 tahun itu. Ada yang sejak perbuatan, ada yang sejak diketahuinya perbuatan. Nah, yang dulu Belanda mengenai penyalahgunaan keadaan ini sejak diketahui. Jadi sejak dia menyadari, wah ini tidak benar, ini tidak adil. Nah, saya jawab secara umum, Pak. Kalau memang tadi dia kemudian membatalkan belakangan, apakah dia baru mengetahuinya belakangan? Kan gitu, Pak. Atau dengan sikap yang bersangkutan baru membatalkan belakangan ini adalah bentuk pengingkaran terhadap tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan beberapa kali, tinggal nanti dibuktikan. Jadi tergantung buktian, Tergantung tentu dijalani di proses pengadilan. Betul. Dan harus melalui putusan hakim. Tentu saja, meskipun itu batal atau dapat. Sama. Jadi saya kira bahwa ini menarik. Meskipun batal atau dibatalkan, dua-duanya harus melalui putusan pengadilan. Betul. Kalau tadi Anda mengatakan kalau itu akibat adanya satu penipuan dan itu adalah delik pidana. Pertanyaannya, apakah itu berarti harus ada putusan pidana lebih dulu 65 tersebut yang berkaitan dengan 1328 ayat 2 itu menormalkan bahwa penipuan harus dibuktikan, tidak dipersangka. Yang menurut sikap pengadilan kita, dari adanya penipuan ini sebagai alasan pembatalan perjalanan harus terbukti dulu pidananya. Dari situ pintu masuk. terima kasih. Jadi jelas bahwa sebagai alasan terbukti tidaknya penipuan, kami delik pidana maka harus ada putusan pidana. 1328 ya. Jadi kalau tadi dikatakan ini harus dibatalkan atau batal demi hukum dan sebagainya penipuan, tentu harus ada putusan pidana dulu ya. Kalau itu, itu, maka tidak bisa dikatakan oh berarti batal saja, enggak, harus putusan pengadilan dan harus ada putusan pidananya. kalau berkaitan dengan penipuan. Iya, yang tadi sepertinya begitu. Ya, toh? Begitu pula dengan proses mengenai pembatalan. Bedanya kalau batal demi hukum, memang dua-duanya melalui putusan pengadilan. Kalau batal, itu dianggap tidak pernah ada. Kalau dibatalkan sejak adanya putusan, kan itu bedanya. Nah, pertanyaannya, sebelum ada putusan pengadilan yang membatalkan, apakah juga masih dianggap berlaku perikatan tersebut? Iya. Terima kasih. Mohon kami jelaskan kita perbedaan PDIP sama HDI. Sejak kapan objek itu beralih? Apakah sudah beralih ya? Menurut HDI atau PDIP? Baik. Memang ada surat edaran Mahkamah Agung Sema 4 2016 Kamar Perdata Umum angka 7. Ini PPJB sebagai dasar peralihan kepemilikan. Menurut Sema 4 2016 tadi angka 7 itu menyatakan bahwa peralihan jual beli yang didasarkan pada PPJB itu terjadi apabila harganya sudah dibayar lunas, pembeli telah menguasai objek dan tidak didasarkan pada etikat baik. Tapi SEMA 416 ini itu harus diterapkan secara kasuistis, ya, terutama perkara-perkara kepailitan seperti LTR itu sertifikatnya nggak jadi, nggak bisa bikin AJB, developernya pahit, tamat, pembelinya kan jadi tidak dapat kan objeknya padahal sudah dibayar lama dan seterusnya. Artinya PPJB lunas ini sebagai dasar kepemilikan harus betul-betul dipertimbangkan oleh hakim atas rasa keadilan. Karena kita tahu tadi sudah ditanyakan bahwa ada syarat formil Pak dalam dasar peralihan kepemilikan atas tanah kita, di mana harus dipersyaratkan kalau ini jual sertifikat harus dalam bentuk akta PPKT dan balik nama. Jadi kalau kita dihukum perikatan juga tidak hanya cukup barang yang diserahkan, tapi juga harus disertai dengan penyerahan juridis agreement balik nama. Disitulah momentum terjadi peralihan kepemilikan. Baik, baik, ada satu lagi yang apa sih makna akta pandai? Ini saya buat. Jadi AJB ini sudah dibatalkan oleh para pihak dengan subjek yang sama dan sudah terbit ada akta pandai. Apa sih akta pandai itu makna? Akta pandai berarti sudah dibuka dengan putusan perdamaian pasal 130 ayat 2 HGR sama seperti putusan pengadilan yang berkembang dalam tetap. Oh gimana? Jika dalam akta pandai itu sudah berketentuan tetap yang menyatakan bahwa ini subjeknya sama, yang menyatakan bahwa ada kekeliruan terkait
objek yang dahulu induknya adalah PJB dan kemudian berubah dia dari KJB dengan status tanah yang berbeda, apakah KJB itu tetap batal demi hukum? Ya, saya sudah jelaskan yang mulia. Kalau AJB, prinsipnya kan perjanjian itu hanya dapat dibatalkan oleh mereka yang membuatnya atau terdapat alasan yang cukup begitu oleh undang-undang. Artinya secara prinsip 1338 ayat 2 perjanjian dapat dibatalkan atas dasar kesepakatan mereka. Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka pembatalan dilakukan kepada hakim. Nah, secara prinsip tadi, ketika AJB itu sudah dibatalkan oleh mereka, maka tentu segala tindakan turunan dari AJB itu juga ikut batal. Tetapi, nah ini tadi sudah ditegaskan. Kalau ternyata ada tindakan-tindakan lain, Pak, misalnya sudah beralih kepada pihak ketiga atau sudah ada peristiwa-peristiwa tindakan lain, artinya dengan dibatalkan AJB ini kan tidak serta-merta membatalkan tindakan selanjutnya, Pak. Tetap perlu upaya hukum. Padahal nanti saya udah beli tanah, ternyata penjualnya batalin dengan pihak ketiga, makanya tentu dia harus mengajukan gugatan kepada saya dengan dasar bahwa kamu tidak punya alasan lagi karena hubungan hukum kami sudah dibatalkan. Baik, terkait penahan kita tahu sendiri strukturnya ada kerugian, ada orang yang merugikan, ya kan? Tapi ini konteksnya sengketa perundingan. Terkait cacat kehendak ini, jika memang ada cacat kehendak, apakah ini harus didahulukan dulu dipidananya? Kalau bicara cacat kehendak di luar penipuan, ya, itu bisa langsung dengan mengajukan gugatan. Oh, apakah karena ancaman? Tapi kalau ini penipuan, ya itu harus diberikan pidananya. Oke, secara normatif 1328 ayat 2 dimaknai akhir terbukti dulu pidananya karena dia adalah dalil pidana. Meskipun memang ya beberapa tulisan seolah-olah apakah pidana ini menjadi ultimum, menjadi premium atau ultimum premium. Mohon izin satu ya, terkait pertanyaan dari kuasa hukum sebagai mohon izin. Ya, Gembal kata ada pertanyaan. Ali, saya ingin tadi saya mendengar pertanyaan juga tentang akte tanah. Saya ingin memastikan secara konstruksi akte tanah. Apakah kesepakatan damai para pihak yang tidak melalui pengadilan dan mediasi juga termasuk tanda yang memiliki kekuatan seperti kita? Oh tidak, akta pandangan itu perlu dengan putusan perdamaian. Ya, apakah bukan pengadilan? Apakah perdamaian itu di dalam pengadilan atau di luar pengadilan? Misalnya pasal 36, pasal 37 Perma 1 2016, mereka tercapai perdamaian di luar pengadilan, lalu kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan, supaya nanti memperoleh putusan perdamaian dengan akta perdamaian. Jadi maknanya itu harus konstruksinya harus melalui penetapan atau putusan pengadilan. Betul, di dalam hal ini putusan perdamaian. Ya, jadi pasal 35, pasal 37. Baik, jadi saya menegaskan itu pendamping itu harus melalui putusan pengadilan sehingga mempunyai kekuatan seperti putusan yang sudah. Iya, 130 ayat 2 ya. Terima kasih. Jadi saya sesuai dibedakan adalah kesepakatan para pihak walaupun notabene tapi harus masuk terus. 130. Terima kasih Mulia. Cukup ya. Ya. Terima kasih saya penggugat maupun Pak semua disimpulkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya sih. Ya. Masih ada lagi yang iya. Alu ya. Satu lagi. Ya, kebetulan akhirnya Ali jadi penggugat nanti setelah jadi sekali lagi ya. Jadi ditunda hari tanggal 13 Mei 2024. Tunggu lagi tanggal 13 Mei. Ya, kita Terima kasih Mulia. Bang, bisa disampaikan sedikit Bang terkait apa yang disampaikan oleh ahli, khususnya terkait
bahwa PPJB tidak sama dengan AJB, lalu kemudian ada tindakan hukum lain selanjutan gitu loh Mas Indra. Ya, jadi setelah terbitnya PPJB tersebut, yang mana dalam PPJB tersebut jelas bahwa penggugat itu membeli tanah dan bangunan bekas yayasan, yang mana jelas urayanya lurah memberikan riwayat tanah dari Sakirman kepada Kisra Condi kepada Hasan, itu adalah letter C 1538. Sedangkan yang diklaim oleh Pemkot adalah luas 30.000 meter, sedangkan yang penggugat klaim adalah luas 4.000 meter. Itu pun berbeda objeknya, sehingga pada waktu berkembangnya jalannya waktu, PIJB ini oleh salah satu oknum merubah isi daripada inti perjanjian perikatan tersebut, yang mana perjanjian awal adalah membeli tanah dan bangunan, tetapi di dalam AJB tersebut dirubah menjadi membeli bangunan di atas tanah negara, sehingga AJB yang terbit ini seolah-olah itu adalah milik Pemkot tanah tersebut dan diakui oleh penggugat, sehingga dasar inilah yang digunakan untuk menerbitkan IPT. Kata ahli IPT itu sebenarnya atas nama siapa? IPT atas nama Ibu Jenny Ruslim. atas nama siapa, Bang? Ibu Jenny Ruslim. Jenny Ruslim. Aslinya dipegang. Aslinya ya. Namun pada waktu itu diminta oleh penyewa karena lokasi tersebut disewa. Terkait keabsahan ini PPJB tidak sama dengan AJB tadi, Bang. Menurut kacamata jenengan, apakah selaras dengan apa yang disampaikan ahli tadi? Ya, jadi terkait PIJB yang bergeser objeknya, jadi objek dari PIJB itu kan statusnya A. Lalu dalam AJB tiba-tiba statusnya B. Ya, tentu saja kan latar belakang itu semua kan tidak terjadi serta merta ya. Tentunya ada latar belakang semuanya itu, dan yang tadi yang kami katakan bahwa adanya cacat kehendak atau misblock van Usadiheden lah kalau kita bilang ya. Jadi ada cacat kehendak sehingga itulah sebuah perbuatan melawan hukum yang dimana menurut hemat kami itu adalah suatu perbuatan batal demi hukum. Batal demi hukum ya. Sehingga kalau terbitnya IPT itu berdasarkan AJB atau perikatan-perikatan lain, sehingga itu adalah batal demi hukum, dan kami berharap keabsahan dari PIJB kami yang menyatakan bahwa tanah milik klien kami adalah letter C 1538, ya tentu saja itu yang kami harapkan.